saya itu udah wis pokoknya masa lalu yang nggak bener banget, cah nakal, cah nggak bener ya wis, itu saya dari dulu kayak gitu Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu orang bener. Orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut, nonton, berantem, udah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu Gus. Masya Allah. Oke. Kok lihat ngomong akal kok yo jadi lurah pripun ya? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani, saya ngelihat VT-VT-nya Gus Idam di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah, kita intinya wis lah berserah diri, kita pasrah aja, yang kita itu milik Allah kok, apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut Gus. Alhamdulillah Gus udah diizinkan untuk ngaji bareng di tempatnya Gus Idam. Iya. Saya bisa datang ke sini itu gini Gus, ceritanya Gus. Iya gimana? Saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012. Dulu mungkin karena saya banget badungnya, sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya dibayarin ONH setelah papa sama ibu saya itu pindah haji. Saya pulang katanya biar tobat, biar mandek nakalnya. Lah di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat. Tahun 2011-nya itu saya udah waktunya. Iya. Terus saya enggak mau berangkat. Saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum. Papa saya meninggal di sana, ibu kondur sendiri. Almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun Gus lebih. Masya Allah. Jengkel ke saya. Saya tetap bilang, Bu, saya belum siap ke Tanah Suci. Saya kelakuan tiap hari aja udah belum benar sama sekali. Tiap hari mabuk Gus. Iya. Nggih. Itu masih ngapunten, masih belum nikah. Udah nikah. Udah nikah nggih, tiap hari udah mabuk. gede Gus. Oh. Terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan, Mbak, aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah, belum siap, bilangin ke ibu. Terus Mbak pelan-pelan bilang ke ibu. Terus akhirnya saya ke Kemenak kan, ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian. Nggak, saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan. Kalau saya berangkat sendiri saya takut, saya nggak berani. Karena dengar cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana, di sana bakal dibales. Itu terus terang bikin takut. Nggih. Kemudian saya ditanya mundur, dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH, nanti kakak saya bayar, saya berangkatnya minta bareng. Akhirnya saya bisa berangkat tahun ini. Saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi Gus, takut, benar-benar takut. Saya hampir gak berangkat lagi. Saya sholat, saya minta petunjuk. Lah kok lihat TikTok, iki dagingane pusat. Tak lihat terus dagingane pusat itu apa. Nah itu saya baru mudeng. Wis bismillah lah, orang berserah diri sama Allah. Mudah-mudahan saya di sini sering berantem, mukulin orang, mabuk. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk. Karena kan tadi khawatirnya itu dibalas itu loh. Ya, terus. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya. Dah saya doa dari rumah, intinya apa yang
perbuatan-perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, saya tidak mau dibalas di sana. Terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin TikTok. Sampai di tanah suci saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajab, berdoa untuk Gus Idam. Terus saya punya keinginan, saya kepengen ngundang Gus Idam itu ngaji di Purwasaba, di Banjarnegara tempat saya. Iya. Di sana itu saya doa sampai saya itu tidur mimpi-mimpi Gus. Gimana? Saya di tanah suci, di Mekah, di Madinah, itu saya mimpi 2 kali Gus. Saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi. Terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aven. Saya bisa komunikasi di tanah suci, saya bisa video call, bisa teleponan. Saya diizinkan sama Gus Idam untuk silaturahmi ke sini, untuk ngaji di kediamannya Gus Idam. Saya seneng banget. Begitu saya mau pulang kurang 5 harian ya Mas, Ya. itu saya ditelepon lagi. Terus udah nanti sowan dulu ke tempat Gus. Insya Allah saya sowan. Kebetulan ini kan bulan Muharram, kemarin ada panitia pengajian, saya suruh nyari-nyari kiai, belum dapat, ya wis lah. Saya niat banget ke sini. Kebetulan saya ajak pas beliau ada acara Gus. Jadi saya berangkat ke sini berempat sama Ustadz Latif, sama Pak Camat, sama Ferry saudara saya yang nyetirin. Sampai ke sini alhamdulillah selamat. Terus saya cuma minta doa Gus sama Gus Idam. Intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah Subhanahu wa taala Gus. Amin. Amin. Mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubatan nasuha. Amin. Saya tidak ingin anak-anak saya itu seperti saya. Itu saya itu udah wis pokoknya masa lalu yang nggak bener banget. Saya nggak pernah dah orang lain apa ngomong saya cah nakal, cah nggak bener, ya wis itu saya dari dulu kayak gitu Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu orang bener. Orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut, nonton, berantem, dah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu Gus. Masya Allah. Oke, makanya saya berangkat ke sini, saya punya harapan yang sangat besar. Saya sangat berharap. Saya waktu tidak mau saya yang menentukan, karena saya tahu Gus Idam itu sibuk. Iya. Saya biar nanti Gus Idam ada waktu kapan, tapi yang cepet Gus, jangan yang lama. Iya, syukur di bulan Muharram, masih di bulan Suro. Kalau enggak ya waktu-waktu dekat tanggal, saya terus siang apa malam monggo terserah Gus Idam. Saya kepengen ngundang Gus Idam datang ke Purwasaba, jamaah tempatnya Ustadz Latif, Kiai Husen. Tempat saya ada 4 pondok pesantren Gus Di desa itu. iya lah, itu Wah, lurai preman ya. anak-anak Purwasaba itu udah menunggu Gus Idam semua. Masa Bahkan tetangga-tetangga desa itu udah menunggu. Saya berangkat sini tadi, kebetulan di sini sinyal susah. Saya lihat HP udah yang WA udah ada ratusan, udah sampai belum. Kapan Gus Idam bisa datang? Waduh, Saya aja belum ngomong. Ampun Purwasaba. Karena gini Pak Lurah, saya juga pusing ini hari-hari. Jadwal saya itu sudah penuh sampai Februari 2025. Bahkan gara-gara saya di Jakarta ini dipanggil pusat itu tanggal 1 sama tanggal 2 ini ngorbankan Galek, yang tanggal 2 Dirmojayan. Jadi apa itu, yang pertama tanggal 1 itu di Galek, yang kedua di Ringin Anom Blitar. Jadi malah nggak sido, nggak jadi itu gara-gara ke Jakarta itu. Ya tapi lain waktu insya Allah saya usahakan nanti. Amin, amin. Hubungi Mas Adven aja nanti. J. Kita bawa
cah-cah niki pisan. Gowo. Tapi jenengan kok jadi lurah sudah lama tuh? 4 tahun Gus. Lah kok lah nomu akal kok ya jadi lurah pripun niku? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani, saya ngelihat VT-VT-nya Gus Idam di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah, kita intinya wislah berserah diri, kita pasrah aja, yang kita itu milik Allah kok, apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut Gus. Tapi alhamdulillah saya niat berangkat, udah lihat video-video, wis lah berangkat, alhamdulillah di tanah suci itu tidak pernah saya disakiti orang, malah banyak justru orang menolong saya, dari sopir taksi nganter-nganter orang-orang Indonesia yang di sana itu nganter saya selama 40 hari Gus. Lah intinya saya baru percaya kalau semua perbuatan kita di dunia ini yang pernah kita lakukan, apalagi yang hal-hal baik, itu di sana nanti baru kerasa, kita baru bisa bersyukur, baru punya rasa syukur yang dalam dari hati itu setelah di sana di tanah suci. Karena di sana tidak ada sanak saudara, tidak ada orang-orang dekat, bahkan orang lain semua, orang jauh-jauh ada yang nolong kita itu. Di sini saya sampai geregel sampai kayak nangis gitu loh. Ya. Ini baru berapa hari berarti pulangnya? Kemarin sampai sini hari Jumat. Jumat malam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Tapi ya itu tadi saya belum bisa ngasih jadwal. Siap. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi lain waktu insya Allah saya ke Purwasaba, Banjarnegara, insya Allah. Luar biasa jenengan. Loh kan malah terkenal jenengan dulu daripada saya. Enggak Gus. Jenengan Jakarta OT wah juga dangdut. Tapi ya itu semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya itu, ini yang salah satu hal yang bisa diambil dari Mas Huhu ini. Seburuk apapun orang tua tidak akan menginginkan anaknya seperti dirinya, pasti inginnya lebih baik dan lebih baik. Maka dari itu jangan pernah panjenengan itu menyalahkan orang tua. Kudu piye, tidak harus wong tua aku ngene aku kudu ngene, tidak harus. Targetmu kudu luwih apik dalam segala hal, baik itu sregepe, baik itu ibadai, baik itu akhlaknya. Kamu harus berusaha menjadi orang baik, karena semakin kamu itu menjadi orang baik dalam segala hal, lebih dari orang tamu. Selain itu sebagai bentuk usaha membahagiakan orang tua, itu nanti akan menjadi jariah orang tuamu. Karena salah satu jariah yang tidak akan putus yakni memiliki anak yang soleh, waladun solihun yata'ulah, anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya udah, ini sudah malam, coba ada pesan enggak untuk jamaah? Saya pesan kepada anak-anak yang mungkin tidak jauh dari saya ya, kelakuannya, perbuatannya di waktu muda, apalagi kalau masih ada orang tua ngomong apa itu selalu benar. Nanti sampean semua ngerasa kalau orang tua itu udah nggak ada. Saya udah yatim piatu. Itu kalau orang tua masih ada biasanya anak dibilangin itu melawan, tapi setelah orang tua nggak ada, itu semua yang dibilang orang tua, semua yang orang tua didik untuk itu benar. Nggak ada orang tua yang salah. Intinya itu. Terus kita nakal senakal apapun itu, kalau kita nolong orang, nolong itu nggak harus uang ya. Panjenengan semua itu bisa ada orang kecelakaan, ditolong, dianterin ke puskesmas, ke rumah sakit. Udah pokoknya selalu berbuat baik terhadap orang lain gitu aja. Insya Allah nanti
dibalas sama Gusti Allah. Tuh Amin, paling Gus. Nggih. Matur suwun Nggih, Gus sami-sami. Idam, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.